Ini adalah kelanjutan ceritanya pemimpin kultivasi yang memiliki banyak murid kuat. Cerita berlanjut di mana Jenderal Sun Li langsung melesatkan serangan telapak Tahaggata ke arah Wei Feng. Dan Wei Feng pun memblokirnya dengan serangan yang sama. Di saat yang sama di lokasi para murid menyatukan kekuatan untuk bisa memulihkan si Endut dan membuat si Endut merasa bahagia, karena adik seperguruannya memberikan perhatian padanya. Li He berkata bahwa master perguruan mereka yaitu Wei Feng tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Jenderal Sun Li. Li He menyarankan agar si Endut bisa menggunakan kemampuannya untuk membantu master, agar master bisa melancarkan serangan balasan. Mendengar ucapan Li He, si Endut langsung keringat dingin karena lagi-lagi dirinya harus dihadapkan untuk menerima serangan dari musuh. Tapi Si Men berkata lain. Menurutnya, masternya itu memiliki sesuatu yang tidak bisa diduga oleh siapapun. Kembali ke pertempuran di mana Wei Feng berhasil memberikan tekanan hingga Tahaggata milik Jenderal Sun Li langsung hancur. Jenderal Sun Li tidak menyangka akan hal itu. Setahu dia, dirinya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan seharusnya Wei Feng tidak akan bisa memberikan perlawanan. Wei Feng pun berkata meski Jenderal Sun Li berhasil meniru teknik Tahaggata miliknya, namun masih ada beberapa hal yang tidak bisa ditiru oleh Jenderal Sun Li. Sesuatu yang dimaksud Wei Feng adalah hewan kecil yang memiliki kekuatan sangat besar. Jenderal Sun Li tidak tahu mengenai hewan itu. Tapi yang jelas, Jenderal Sun Li masih tidak mau kalah. Dia pun mengeluarkan tongkat misterius berwarna merah. Wei Feng menyuruh Mu Qing, wanita itu, agar menjauh darinya lebih dulu. Tidak lama setelahnya, Jenderal Sun Li melesatkan serangan tongkatnya ke arah Wei Feng. Wei Feng mencoba menangkap serangan pedang itu menggunakan tangan Tahaggata. Tapi serangan Jenderal Sun Li lebih kuat sehingga Tahaggata milik Wei Feng hancur berkeping-keping. Jenderal Sun Li pun kembali melancarkan serangan yang kedua ke arah Wei Feng. Dan serangan kedua itu berhasil mengenai Wei Feng. Jenderal Sun Li menjelaskan bahwa teknik kutukan naga api miliknya diintegrasikan ke dalam hukum langit dan bumi. Dan efeknya bisa membuat energi Wei Feng menghilang dengan sendirinya setelah terkondensasi. Menurut Jenderal Sun Li, tanpa dukungan energi yang sangat besar, itu bagaikan air yang tidak ada sumbernya. Kemudian Wei Feng menanyakan tentang berapa lama lagi waktu kontes ini selesai. Jenderal Sun Li pun menjawab bahwa kontes ini akan berakhir sampai dupa itu terbakar habis. Melihat dupanya, Wei Feng mengirakan bahwa masih membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai dupa itu terbakar habis. Wei Feng berencana bertahan hingga kontes selesai akan misi yang diberikan layar biru berhasil. Misi layar biru adalah memimpin semua murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam kontes penyegelan iblis di sini dan mendapatkan peringkat pertama. Untuk sekarang, muridnya sudah menempati urutan teratas dalam kontes ini. Wei Feng hanya perlu bertahan sampai kontes selesai agar Wei Feng bisa mendapatkan hadiah kekuatan dari layar biru. Lalu menggunakan kekuatan itu untuk membalikan keadaan melawan Jenderal Sun Li. Kembali ke pertempuran di mana Jenderal Sun Li tidak membuang-buang waktunya dan melancarkan serangan yang ketiga ke arah Wei Feng. Tapi serangan itu berhasil diblokir oleh si Endut yang tiba-tiba muncul di depan serangannya. Dan si Endut pun terluka dan terjatuh tepat di depan Wei Feng. Lalu si Endut berkata bahwa hanya dirinyalah yang paling bisa untuk memblokir serangan musuh. Kemudian di sisi yang lain, Jenderal Sun Li kembali melancarkan serangan. Wei Feng pun mencoba memblokirnya dengan melancarkan hewan kecilnya. Tapi rupanya, usaha Wei Feng gagal karena serangan Jenderal Sun Li lebih kuat. Serangan Jenderal Sun Li terus melesat ke arah Wei Feng. Tapi tiba-tiba, Fei Wu datang untuk membantu memblokir serangan itu. Akibatnya, Fei Wu langsung terhempas dan tidak sadarkan diri. Tianxin mencoba membantu menyembuhkannya. Tapi rupanya, eliksir miliknya tidak mampu menyembuhkan Fei Wu. Akhirnya Wei Feng tidak tinggal diam. Dia mencoba menggunakan poin perguruan untuk menyembuhkan Fei Wu. Tapi rupanya itu gagal karena poin yang dimiliki sudah habis. Lalu Mu Qing berkata bahwa Fei Wu akan baik-baik saja. Tidak lama setelahnya muncul sesuatu dari dalam tubuh Fei Wu. Mereka menyebutnya harta rahasia dari keluarga Ling. Harta itu bernama musim semi kuning Bianhua. Mu Qing menjelaskan bahwa harta rahasia itu terbangun karena Fei Wu berada dalam kondisi yang terancam. Saat Fei Wu terluka, maka Fei Wu akan mengekstraksi energi misterius yang ada di sekitarnya untuk menyembuhkan diri sendiri. Semakin parah kondisi Fei Wu, maka akan semakin besar energi yang akan mengalir masuk. Selain itu, ketika Fei Wu pulih,
maka tingkat kultivasinya juga akan meningkat sangat pesat. Kemudian Jenderal Sun Li membuat kesepakatan, di mana Wei Feng harus menyerahkan harta rahasia itu agar perguruan suci immortal bisa bebas. Yaitu, dengan cara menghabisi Fei Wu agar harta rahasia itu bisa diambil secara alami. Jenderal Sun Li menghentakkan tongkatnya lagi dan menekan Wei Feng agar mengorbankan satu orang untuk keselamatan murid-muridnya yang lain. Tidak lama setelahnya, Fei Wu bangun dan berkata bahwa dia bersedia mengorbankan diri untuk keselamatan perguruan suci immortal. Tapi Wei Feng menolak dan mengatakan bahwa dia akan melindungi semua muridnya tanpa harus mengorbankan salah satunya. Wanita bernama Mu Qing langsung terlihat senang melihat sikap suaminya, yaitu Wei Feng. Lalu Jenderal Sun Li berkata bahwa Wei Feng akan tamat. Kecuali Wei Feng memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi agar bisa melepaskan diri dari kutukan apinya. Wei Feng pun mulai memaksakan diri dengan jurus tahagatanya. Wei Feng mengumpulkan semua energi yang tersisa pada satu titik untuk dia gunakan sebagai pukulan terakhir. Tapi pukulan terakhir dari jurus tahagatanya masih tidak mampu melukai Jenderal Sun Li. Lalu Wei Feng tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya berhasil. Rupanya, serangan Wei Feng barusan adalah untuk mengincar pembakaran dupa. Serangan barusan berhasil mempercepat pembakaran dupa dan kompetisi ini dianggap selesai oleh layar biru. Jenderal Sun Li bingung karena apa yang dilakukan Wei Feng. Sama sekali tidak ada hubungannya antara selesainya kompetisi dengan pertarungan ini. Lalu Wei Feng pun menjawab bahwa itu masih ada hubungannya. Tapi Wei Feng tidak memberitahu rahasia layar birunya kepada semua orang. Layar biru menyatakan bahwa Wei Feng berhasil menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah berupa poin dan undian. Tidak menunggu lama, Wei Feng pun langsung menggunakan semua hadiahnya untuk mendapatkan bagian-bagian kultivasi dari para pengikutnya. Dalam hitungan detik, kekuatan Wei Feng langsung meningkat dengan sangat pesat. Dengan meningkatnya kekuatannya, Wei Feng mampu melepaskan diri dari kutukan api milik Jenderal Sun Li. Kekuatan Wei Feng saat ini berada pada tingkatan alam Xuanxun ranah ke-8. Jenderal Sun Li terkejut karena Wei Feng bisa menaikkan kekuatannya dengan sangat cepat. Menurutnya, hal seperti itu sangat mustahil dilakukan bagi seorang kultivator. Begitu juga dengan orang yang sangat membenci Wei Feng, yaitu gurunya Tianxin. Karena harapannya agar Wei Feng bisa lenyap ternyata sangat sulit. Wei Feng menyadari kebencian yang dimiliki oleh gurunya Tianxin. Lalu Wei Feng mendekatinya dan berkata, "Kau adalah tetua dari Tianxin kan? Jika kau sangat membenci dan ingin menghancurkan perguruanku, kenapa kau mengandalkan orang lain? Kenapa kau tidak maju saja sendiri untuk menghadapiku?" Wanita itu pun ketakutan dan berbohong. Dia berkata bahwa dia hanya bercanda dan tidak mampu melawan Wei Feng dengan kekuatannya yang sekarang. Wei Feng pun melesatkan sesuatu ke dahi wanita itu. Dan dalam sekejap, wanita itu bisa merasakan bahwa kekuatannya langsung meningkat sangat pesat hingga ke ranah 8. Dari situlah Wei Feng bisa tahu niat asli wanita itu. Wanita itu berencana bekerja sama dengan Jenderal Sun Li untuk menghancurkan Wei Feng dengan kekuatannya yang sudah meningkat. Tapi setelahnya, tubuh wanita itu langsung mengembang dan melayang ke udara karena tidak bisa melepaskan energi profound yang dia serap. Wei Feng sengaja mempercepat jumlah energi yang diserap wanita itu. Tapi Wei Feng tidak mempercepat kecepatan pelepasnya sehingga energi itu terus menumpuk secara berlebihan. Akibatnya, tubuh wanita itu tidak mampu menahannya lalu meledak seketika. Setelahnya, Wei Feng kembali fokus ke arah Jenderal Sun Li. Jenderal Sun Li melancarkan satu serangan dan Wei Feng memblokirnya dengan sebuah kayu yang dia tendang. Jenderal Sun Li yang hanya berada pada pertengahan ranah ke-8, tidak sanggup melawan Wei Feng yang saat ini sudah berada pada ranah puncak ke-8. Lalu Wei Feng menantang Jenderal Sun Li untuk melawan muridnya. Jenderal Sun Li bersedia karena dia sangat yakin bisa mengalahkan muridnya Wei Feng. Wei Feng pun menunjuk muridnya yang bernama Yun Fei untuk maju melawan Jenderal Sun Li. Yun Fei langsung cemas karena merasa tidak mampu. Tapi Wei Feng memaksanya dan berkata bahwa Wei Feng akan melindungi Yun Fei jika terjadi sesuatu. Yun Fei pun maju dan melesatkan serangan pedangnya. Jenderal Sun Li pun memblokirnya dengan serangan miliknya. Jenderal Sun Li tertawa dan berkata bahwa muridnya Wei Feng tidak akan mampu mengalahkannya. Tapi setelahnya, Jenderal Sun Li mendapati luka di tubuhnya akibat tebasan pedang yang Yun Fei lancarkan barusan. Dan ceritanya bersambung karena kita harus menunggu episode terbarunya rilis. Sambil menunggu lanjutan cerita ini, Mimin akan lanjutkan cerita Yurian, seorang pemuda culun yang menyembunyikan kekuatan besarnya.